Terima kasih sudah menolong kami. Kalau tidak ada kamu, mungkin kami sudah dipermalukan oleh kedua laki-laki jahat ini, kata salah seorang wanita yang berselendang biru. Sepertinya kakak terluka, kata seorangnya lagi. Tidak apa-apa, sebenarnya kalian berdua bermalam di tempat ini juga ya. Kalau boleh tahu tujuan kalian berdua mau kemana? Kata Senopati Kinoi. Oh iya, kenalkan, saya Meiriza, sambung Senopati itu menyamar. Saya Uci, dan ini adik saya Febri. Kami berdua kemalaman di jalan, jadi bermalam di penginapan ini, kata wanita selendang biru. Oh, jadi kalian yang terkenal dari lembah naga itu, si pedang kembar, kata Senopati itu mengenali mereka dari nama. Iya, kami si pedang kembar itu, balas Uci. Sebenarnya kalian bisa mengalahkan dua orang ini, tapi kenapa kalian berdua membiarkan diri kalian dipegang oleh mereka? Kata Senopati itu yang nampak penasaran. Sebenarnya kami hanya ingin menguji apakah kakak ini seorang pendekar atau bukan. Dan ternyata kakak adalah seorang pendekar sakti, kata Febri, adik selendang biru. Kalian berdua ini cantik-cantik, berhati-hatilah di perjalanan. Sebenarnya kalian mau kemana? Tanya Senopati itu lagi. Kami mau ke Kerajaan Tanjung. Kami berdua dipanggil oleh Senopati Yasir melalui telepatinya. Ia meminta bantuan kami. Katanya Kerajaan Tanjung akan diserang oleh pemberontak, kata Uci si selendang biru. Ketiga pendekar itu pun berencana akan pergi bersama menuju Kerajaan Tanjung, karena tujuan mereka sama. Malam semakin larut. Senopati Kinoi bersebelahan dengan bilik si pedang kembar. Nampak pemilik penginapan dan beberapa orang mengurus mayat kedua laki-laki tadi. Malam itu mereka beristirahat dengan nyaman. Semilir angin malam menggelayut menebarkan hawa dingin yang menusuk kulit. Kedua pendekar wanita itu terlelap dalam tidurnya setelah merapalkan ajian pagar gaib. Sementara Senopati mengeluarkan ajian penggerak sukma, ajian yang dahsyat yang dapat menewaskan orang seketika jika berniat jahat. Pagi-pagi buta terdengar suara kokok ayam jantan di pelosok Mayapada tanah Kutawaringin itu. Di tempat Mbah Arif Kocang, nampak Senopati Ingul bersiap-siap akan kembali ke Kerajaan Tanjung. Sebelum Senopati itu berangkat, laki-laki sepuh itu menemuinya. Tuanku Senopati, jika berkenan, bawalah putriku bersamamu. Jadikanlah ia permaisuri Senopati, kata laki-laki sepuh itu kepada Senopati. Mbah, sejak pertama kali saya melihat putri Mbah, hati saya mulai tertarik. Ada keinginan saya untuk melamarnya, tapi tidak berani mengatakannya. Jika kata-kata Mbah itu benar, maka saya sangat berbahagia sekali bisa menjadikan putri Mbah menjadi permaisuri saya, saut Senopati sakti itu. Lelaki sepuh itu bukanlah lelaki-laki tua sembarangan. Ia mengetahui isi hati orang lain. Kesaktian yang dimiliki mampu menembus pikiran seseorang. Maka ia pun langsung menyampaikan keinginannya itu kepada Senopati Kerajaan Tanjung itu. Ia pun tahu isi hati anaknya. Kalau sebenarnya putrinya juga menyukai Senopati itu. Akhirnya, dengan doa restu Mbah Arif Kocang, mereka pun berangkat menuju Kerajaan Tanjung. Mereka masing-masing menunggang kuda dan perlahan meninggalkan pondok Mbah Arif Kocang. Baru sejauh tombak, laki-laki tua itu memanggil anaknya dan berlari menemuinya, sambil memberikan sebuah liontin kepada putrinya itu. Pakailah liontin ini anakku, kelak akan berguna untuk menghadapi musuh yang kebal senjata, kata lelaki sepuh itu pada anaknya. Setelah memberikan benda pusaka itu, mereka pun kemudian memacu kudanya meninggalkan kediaman laki-laki tua itu. Sementara di sebuah penginapan,
Nampak laki-laki tampan dan dua orang wanita cantik keluar dari rumah kayu itu, berjalan meninggalkan desa menuju kerajaan Tanjung. Setelah keluar dari gerbang desa, mereka pun naik ke atas kudanya masing-masing dan memacu kudanya menuju kerajaan Tanjung. Sementara itu di kerajaan Tanjung, nampak raja memanggil para senopatinya. Ia mengatakan bahwa 5 kadipatin yang ada di barat, timur, utara, selatan, dan tenggara benar-benar memberontak. Para pemberontak itu sudah mendapatkan bantuan prajurit sebanyak 10.000 dari kerajaan lain. Dari kelima kadipaten sudah ada 50.000 prajurit, sementara prajurit Tanjung hanya 15.000 saja. Mereka juga mendapat bala bantuan dari pendekar aliran hitam yang sakti mandraguna. Masing-masing pasukan dipimpin oleh seorang senopati dari Kadipaten Barat, dipimpin oleh Senopati Bayu, dan 10 orang pendekar sakti dari aliran hitam. Dari Kadipaten Timur dipimpin oleh Senopati Heru, ditambah 12 pendekar aliran hitam. Sementara dari Kadipaten Utara dipimpin oleh Senopati Sis Woyo dan dibantu oleh 12 pendekar sakti. Kadipaten Selatan dipimpin Senopati Didik dan 10 pendekar pilih tanding. Sementara Kadipaten Tenggara dipimpin oleh Senopati Upai. Dengan jumlah prajurit yang besar, tentu kerajaan Tanjung dalam bahaya besar dan dipastikan akan hancur. Senopati Yasir meminta bantuan dari 2 pendekar pedang kembar. Senopati Oncen Batako melalui telepati sudah meminta bantuan Kiai Ahmad Halimi. Namun pendekar aliran putih itu sedang berada di tanah Jawa. Kesaktian Kiai Ahmad Halimi mampu memusnahkan ajian Rawa Rontek atau Pancasona. Kesaktian Kiai Ahmad Halimi setara dengan Kanjeng Haitami Alibaba dari negeri 1001 Malam. Saat itu Senopati Oncen Batako tidak bisa menghubungi Kanjeng Sakti itu dengan telepatinya. Bagaimana dengan Senopati Kinoi? Apakah sudah datang? Tanya raja itu. Sampai sekarang utusan kita belum tiba di kerajaan, tuanku. Tapi saya melihat ada di atas istana Tanjung ini terlihat Raja Wali yang mengitari. Itu Raja Wali Senopati Kinoi, tuanku, kata Senopati Yasir. Tiba-tiba datang beberapa prajurit. Mereka mengatakan musuh sudah mengepung kerajaan dari segala penjuru. Raja dan seluruh kerabat istana pergi mengungsi di tempat yang aman. Para senopati kerajaan Tanjung kemudian maju ke medan pertempuran untuk menghalau musuh-musuh yang datang. Mereka berkuda dan beberapa di depan gerbang kerajaan Tanjung. Ketiga senopati itu, Oncen Batako, Senopati Silpa, dan Senopati Yasir, mereka hanya membawa 10.000 prajurit untuk membendung serangan 60.000 prajurit pemberontak. Semua dalam posisi bertempur. Saat itu yang menjadi panglima tempur dari musuh langsung dipimpin oleh Senopati Didik. Ia memerintahkan Senopati Upai untuk maju menyerang dengan kekuatan imbang 10.000 prajurit. Serang! Teriak Senopati Upai sambil mengacungkan pedangnya. Serbu! Teriak Senopati Yasir. Kedua pasukan berlari dan saling menyerang musuh. Senjata tajam berdenting, tombak dan pedang saling beradu. Bunyi pedang beradu dengan tombak. Sejurus kemudian terdengar jeritan kematian dari pihak musuh. Prajurit dari kerajaan Tanjung benar-benar pilih tanding. Banyak prajurit yang dipimpin Senopati Upai bersimbah darah dan meregang nyawa, terkena sabetan pedang dan tombak. Senopati Yasir menggunakan kerisnya. Korban pun tidak terhindarkan dari prajurit musuh. Senopati Upai nampak geram melihat para prajurit yang mati bersimbah darah. Serang Senopati itu! Teriak Senopati Upai sambil mengarahkan pedangnya kepada Senopati Yasir yang terus menyerang prajurit musuh. Ratusan prajurit dari Kadipaten Tenggara tewas mengenaskan oleh keris Senopati Yasir. Di lain tempat, nampak Senopati Kinoi dan 2 wanita pedang kembar masih terus berkuda menyisir hutan. Sewaktu tiba di sebuah rerumputan, Senopati itu mendengar pekikan Raja Walinya. "Berhenti!" kata Senopati itu pada kedua wanita sakti itu. "Ada apa, Kak?" tanya Uci yang nampak heran.
Sepertinya kerajaan dalam bahaya, saut Senopati itu. Ia pun turun dari atas kudanya. Dikeluarkannya selembar daun jeruk dari lipatan pakaiannya. Kemudian ia pun memanggil Raja Wali itu.